Dimension of Chalux, Part 28, They Come. Pandangan mataku teralih pada buku tebal yang kembali ku genggam. Buku ini masih tertutup sempurna di genggaman tanganku. Helaan nafasku meluncur tanpa sebuah permintaan. Bahkan jika aku membaca buku ini sampai habis, aku belum tentu dapat mengalahkan musuh misterius sialan yang belum berniat menunjukkan jati diri mereka sampai saat ini. Tubuhku bergerak untuk bangkit dari tanah. Leanne, sebenarnya apa yang ia lakukan? Aku merasa lebih tua berpuluh-puluh menit hanya untuk meminta segelas air darinya. Bahkan aku tak tahu ia benar-benar berniat membawakan pesananku atau tidak. Aku bersumpah tak akan meminta bantuannya jika seperti ini. Kulepas pengait tameng yang melingkar di tubuhku, membiarkannya terjatuh di atas tanah, lalu berlalu meninggalkan tempatku berpijak begitu saja. Aku bukan bermaksud tak sopan atau kurang rapi, hanya saja tameng untuk tubuh memang biasa kami letakkan di bawah pohon. Langkah kakiku berjalan sedikit mengendap menuju dapur kerajaan. Dapur begitu luas. Dan ini pertama kalinya aku memasuki dapur kerajaan. Biasanya aku hanya melihat sekilas melalui ekor mataku. Lagi pula aku juga tak tahu apa yang harus kulakukan jika berada di tempat ini. Hanya merepotkan. Kepalaku melongok. Suasana tampak cukup sepi. Hanya ada 3 orang pelayan yang sedang menyiapkan beberapa hidangan makan siang. Beberapa hidangan yang kami santap seperti biasa. Ini sedikit membingungkan. Biasanya dapur ini sangat penuh saat menjelang jamuan makan siang. Namun saat ini hanya beberapa maid yang kutemui di tempat ini. Ada yang bisa kami bantu, Nona? Tubuhku sedikit tersentak. Aku menoleh ke belakang. Seorang pelayan yang sedikit tua. Aku tak mengenal namanya. Yang aku tahu, ia yang sering mengantarkan teh padaku di sore hari. Terkadang, bahkan ia mengantarkan di saat aku tak pernah meminta. Aku hanya butuh segelas air. Ia tersenyum. Tangannya yang sudah mulai keriput mulai menuangkan air ke dalam gelas kaca yang terdapat di atas meja. Apa Anda mau cemilan? Sedikit buah mungkin, Nona? Itu bagus untuk memulihkan energimu. Tidak, aku hanya sedikit haus. Kuteguk segelas air untuk meredakan dahagaku. Aku sungguh haus. Jika tahu seperti ini, aku lebih baik pergi sendiri untuk mengambil minumanku. Menunggu Leanne sama saja seperti memperpanjang penderitaanku. Aku bahkan tak tahu di mana lelaki itu sekarang. Mengapa suasana tampak sepi? Ucapku dengan meletakkan kembali gelas yang kugenggam di atas meja. Sebagian lebih dari kami bertugas menyiapkan bahan makanan. Jikalau kerajaan ini benar-benar menghadapi peperangan, Nona. Peperangan. Aku benar-benar merasa merepotkan mereka karena peperangan sialan ini. Namun tidak, ini bukan sepenuhnya salahku. Mereka saja yang bodoh. Maksudku, musuh misterius yang masih menutupi jati dirinya. Jelas-jelas aku tidak berguna. Tidak dapat bertarung dengan handal. Tidak cantik dan tidak menarik sama sekali. Lalu, apa kau melihat Leanne? Aku berucap dengan menatap wajahnya yang menunjukkan kerutan di sudut mata. Wanita itu mengangguk dengan senyum tipis yang semakin memperjelas kerutan di wajahnya. Pangeran Leanne di ruangan Raja Morven. Mereka sedang kedatangan tamu, Nona. Beberapa pemimpin Water Kingdom berkunjung ke sini. Water Kingdom? Bukankah itu kerajaan Warren? Aku harap aku dapat bertemu wanita itu. Ia tidak meminta sesuatu di dapur ini. Pelayan itu terdiam sejenak. Lalu tangannya terulur dengan sopan ke sebuah nampan dengan 2 gelas air dan buah arkin yang segar di atasnya. Itu permintaan Pangeran Leanne. Namun ia hanya meminta kami untuk menyiapkan saja. Pangeran berkata bahwa ia sendiri yang akan membawa nampan di sana. Aku mengangguk, lalu berlalu meninggalkan dapur kerajaan setelah berpamitan dengan wanita tua yang melayaniku sedari tadi. Kakiku melangkah dengan cepat di lorong kerajaan. Tanganku masih menggenggam erat buku tebal yang diberikan Raja Morven. Raja Morven, ya, mungkin aku harus lekas ke ruangannya. Mungkin saja Warren berada di sana. Atau paling tidak Ratu Nixie. Aku benar-benar rindu dengan mereka. Lagi pula ini lebih baik daripada menunggu Leanne yang tak jelas kapan datangnya.
Kakiku terus melangkah, seiring dengan derap langkah kakiku yang memecah keheningan di lorong ini. Rose? Aku menoleh. Seorang wanita berambut biru berdiri di hadapanku dengan senyum manisnya. Pakaiannya masih sama, sebuah gaun panjang yang menjuntai menyapu karpet kerajaan. Namun kali ini tampak berbeda. Warren mengikat rambutnya menjadi satu. Terlihat lebih segar dan mempertegas wibawanya. Warren? Kakiku melangkah untuk memberikan pelukan singkat untuknya. Oh Tuhan, betapa rindunya aku dengan wanita ini. Entah sudah berapa lama aku tinggal di Land Kingdom, dan hal ini membuatku tak dapat bertemu dengannya dalam beberapa waktu. Aku merindukanmu, Rose. Buku dari Raja Morven? Warren menarik lepas pelukannya. Pandangan matanya jatuh pada buku yang sedari tadi ku genggam. Mataku beralih melirik tanganku yang menggenggam buku tebal milik Raja Morven. Lalu kembali beralih padanya. Iya, aku berniat ke ruangannya tadi. Beberapa maid bilang perwakilan Water Kingdom datang ke sini. Jadi kuharap aku dapat menemuimu. Lagi pula aku juga harus meminta izin istirahat dari Leanne. Warren tersenyum, tangannya terulur untuk menyeka rambut bagian depanku yang sedikit basah karena keringat. Pasti melelahkan. Tangannya beralih pada buku tebal yang kugenggam sedari tadi. Wanita ini membuka buku ini perlahan, lalu memperhatikan tulisan dan simbol-simbol yang tercetak di sana dengan kilat. Tapi Leanne belum mengizinkanmu istirahat tadi. Ia memintaku untuk menemanimu. Alisku berkerut. Wanita ini merangkulku, lalu membawaku melewati perpustakaan kerajaan. Aku tak tahu ia ingin membawaku kemana. Langkahku hanya menuntut kemanapun ia pergi. Kita mau kemana? Di mana Leanne? Aku sedikit mendongak. Warren memang sedikit lebih tinggi dariku, namun bukan masalah. Tinggi badanku memang selalu kalah bila dibandingkan Ares, Leanne, dan Warren. Ia pergi bersama Raja Morven dan ibuku. Seharusnya aku ikut. Namun Leanne mengatakan bahwa kau belum mempunyai pertahanan diri alamimu. Benar-benar mengkhawatirkan. Sialan, pergi tanpa memberitahu terlebih dahulu. Mungkin bila aku tak menyusul ke dapur, aku akan mati kebosanan di bawah pohon tadi. Langkah kami berhenti di sebuah pintu besar dengan bebatuan indah di dasarnya. Warren menatap batu tersebut sejenak. Lalu tangannya mulai bergerak menapaki bebatuan di dasar pintu tersebut secara perlahan. Bahkan aku baru tahu bahwa bebatuan yang menjadi dasar pintu tersebut adalah kunci. Kunci untuk masuk ke ruangan ini. Apa yang akan kita lakukan di sini? Berlatih mengeluarkan pertahananmu, pelindung yang kuat. Aku sudah berbicara pada Raja Morven dan Leanne si keras kepala itu. Mereka memintaku melatihmu di sini. Pintu terbuka, kakiku melangkah masuk beriringan dengan Warren yang masih sibuk mengotak-atik buku yang ia genggam sesekali. Pandangan mataku menatap liar. Ruangan ini cukup luas, dengan beberapa macam tombak dan busur panah di sisi kananku. Aku melangkah semakin dalam. Mataku menatap berbinar pada berbagai macam pedang yang tersemat indah, lengkap dengan ukiran Land Kingdom di sana. Ini ruangan persenjataan khusus anggota kerajaan. Ruangan para prajurit tentu berbeda. Di tempatku juga seperti ini. Namun kuakui, peralatan Land Kingdom benar-benar menakjubkan. Aku menoleh pada Warren yang membuka suara. Wanita ini beralih ke sisi kiri. Aku benar-benar tak mengerti bagian ini. Seluruh peralatan di sisi kiri terasa amat asing bagiku. Baca buku itu terlebih dahulu. Bagian memahami diri dan mengeluarkan pelindungmu secara alami. Aku menerima buku yang Warren sodorkan padaku, lalu berjalan melangkah mendekati sebuah meja dan kursi yang terdapat di sisi ruangan ini. Kuhempaskan tubuhku dan mulai membuka lembaran demi lembaran kertas yang ditunjukkan Warren sedari tadi. Sedangkan wanita itu sibuk dengan beberapa tombak di tangannya. Entahlah, mungkin ia sedang mengamati beberapa peralatan di tempat ini. Lagi pula aku harus memfokuskan pikiranku pada buku ini. Belum banyak ilmu yang kudapat sejak kemarin. Pandangan mataku beralih pada Warren. Dengungan suara besi berhasil mengalihkan perhatianku dari buku ini. Suaranya sangat menggema, bahkan terasa menggetarkan dinding di ruangan ini. Warren beralih menatapku dengan pandangan yang sulit diartikan. Wanita ini mengambil sebuah panah dengan cepat.
sedangkan tangan kirinya menyelipkan belati di sisi gaun yang ia kenakan. Ada apa, Warren? Entahlah, aku bukan Leanne yang dapat melihat atau memata-matai. Namun, aku merasa ini buruk, dan rasanya amat banyak. Buruk? Satu kata itu menjelaskan bahwa situasi saat ini benar-benar tidak bagus. Aku berlari mengambil sebuah pedang yang kurasa nyaman. Tanganku mengambil tameng dengan cepat. Tameng yang berbeda. Tameng yang sama seperti yang Leanne gunakan saat melatihku. Dan, oh, betapa ringannya tameng ini. Kami menoleh dengan serempak kesembar suara. Wanita tua tadi. Wanita yang kutemui di dapur tadi. Raut wajahnya nampak tegang dan tersirat kekhawatiran di sana. Mereka akan menyerah. Mereka datang. Mereka? Mereka siapa? Apa peperangan akan dimulai sekarang? Siapa yang datang? Bahkan aku tak bersama Leanne saat ini. Dan aku benar-benar tak memiliki persiapan apapun. Sungguh aku sangat berterima kasih pada lelaki itu karena meninggalkanku di detik-detik kematianku. Amankan yang dapat diamankan dan tolong bawa Nincy ke tempat yang paling aman. Warren berucap diiringi langkah kakinya yang berjalan keluar ruangan ini dengan cepat. Ia masih tampak tenang, namun perkataan dan gerak-geriknya sangat menegaskan bahwa ia sangat serius dan tak main-main saat ini. Suara dengung yang menggema sama sekali tak berhenti, menimbulkan sedikit ketegangan dalam diriku. Tidak sedikit, namun sangat. Aku sangat tegang saat ini. Buku tebal yang diberikan Raja Morven kuletakkan di atas meja. Persetan dengan peperangan. Aku bahkan belum sempat mempelajari buku itu. Ini benar-benar di luar dugaan. Dan hei, mereka bahkan menyerang di saat Raja Morven dan Leanne tak ada di tempat. Benar-benar sialan. Warren menghentikan langkah kakinya dengan umpatanku yang tak henti-hentinya. Seorang prajurit yang tampak rapi berdiri di hadapan kami dengan tubuh yang sedikit membungkuk, memberi hormat sejenak. Pakaian yang ia kenakan tampak lengkap dengan tameng dada dan pelindung kepala yang tersemat di tubuhnya. Hal ini membuatku yakin bahwa peperangan ini benar-benar akan terjadi. Bahkan aku dapat merasa keringat dingin yang mengalir di sekitar keningku. Mereka menyerang pemukiman menuju istana. Kami sudah siap. Kami menunggu titah dan. Aku yang mengambil alih saat ini. Warren memotong pembicaraan dengan cepat. Kirim beberapa prajurit ke Air Kingdom. Beritahu mereka bahwa Land Kingdom diserang. Dan minta bantuan prajurit mereka dan kerajaanku untuk datang membantu dan mengevakuasi penduduk. Perkataan Warren benar-benar menakjubkan. Tegas dan tampak suatu keyakinan yang besar dari pancaran matanya. Sedangkan aku masih terdiam. Aku benar-benar tak tahu apa yang harus kulakukan. Bawa beberapa pasukan untuk maju. Tahan mereka sampai bantuan datang. Sisanya tinggal dan berjaga di sekitar Land Kingdom. Prajurit itu mengangguk, lalu berlalu dari hadapan kami dengan cepat. Aku benar-benar tak percaya ini. Aku terlibat dalam sebuah peperangan tanpa persiapan, tanpa kemampuan. Menakjubkan. Rose, ikut aku. Kau prioritasku saat ini. Aku mengangguk lalu berjalan mengikuti Warren menuju balkon atas Land Kingdom. Ribuan prajurit tampak berjaga dengan gagahnya. Tameng melekat di sekitar tubuh mereka, lengkap dengan pelindung tangan dan kepala seperti yang dikenakan prajurit yang menghampiri kami tadi. Warren terdiam. Matanya memandang serius pada sebagian prajurit yang mulai berjalan menjauh dari kerajaan, seperti perintah yang ia layangkan tadi. Tubuhku berada beberapa jarak di belakangnya, menatap tegang saat sebuah asap hitam mulai muncul dari celah pepohonan yang tak terlihat. Mereka datang. Mereka mulai menyerang. To be continued.